Hai, Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur pagi ini kita masih dapat bersama-sama di dalam ibadah online kita. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. So, terima kasih untuk kamu yang masih lagi setia dari bulan-bulan yang lepas sehingga minggu ini untuk ibadah kita online. So jom sebelum kita mulakan kita punya ibadah, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama dengan saya untuk doa pembukaan. Allah Bapa kami yang di syurga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang tidak pernah putus-putus mengalir di dalam kehidupan kami sekeluarga, bahkan juga untuk keluarga kami yang jauh daripada kami. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik yang kami sengajakan maupun yang kami tidak sengajakan, baik dalam pikiran kami, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Tuhan, sebentar kami akan mulakan ibadah kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, biar sepanjang ibadah ini Tuhan, kami benar-benar hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Biar apapun firman yang akan ditabur pada pagi hari ini Tuhan, bertumbuh berbuah dalam setiap pribadi kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati setiap kami yang bersama-sama maupun mereka yang tidak berkesempatan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah yang kecil, yang besar, semua akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan mau mengingati mereka yang pada saat ini sedang sakit. Apapun sakit mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, yang jauh yang dekat dengan kami Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Kami percaya dengan iman kami punya Tuhan yang luar biasa, yang boleh menyembuhkan apapun jenis penyakit. Kami juga Tuhan mau mengingati mereka Tuhan yang di dalam kelemahan, Engkau berikan mereka kekuatan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau berbicaralah di setiap hati kami Tuhan, di setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
kasih-Mu terus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semua bangsa sujud menyembah, semua bahasa memuliakannya. Tak ada yang terkecuali. Semua lutut kan berteduh, semua lidah kan mengaku, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang cipta langit dan bumi. Suci, suci, sucilah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan yang cipta langit dan bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang cipta langit dan bumi. Ciptakan, yang cipta langit dan bumi. Ciptakan, yang cipta langit dan bumi. Shalom semua. Terima kasih sekali lagi kerana memberi kesempatan untuk saya melayani di Gereja Calvary Life Sungai Udang. Sebesar-besar terima kasih kerana sebelum ini saya sudah melayani beberapa kali dengan rakaman-rakaman yang telah dihantar kepada anda. Dan kali ini sekali lagi dan saya berharap mungkin ini yang terakhir, tidak pasti, masih bergantung kepada keadaan negara kita. Saya percaya selepas ini mungkin juga gereja Calvary Life Sungai Udang akan bertemu secara fizikal, kerana kita lihat sekarang setiap negeri sudah beransur kepada fasa 4 pemulihan. Saya percaya akan datang semua dari kita akan bertemu di gereja secara fizikal. Namun apapun, kita masih bersyukur untuk hari ini kita masih lagi boleh bertemu secara alam maya, dan tidak begitu penting dimanapun kita berada pada waktu ini. Dan yang paling penting adalah hati kita di hadapan Tuhan, hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga untuk belajar firman Tuhan pada hari ini, saudara. Nah, hari ini saya mau mengajar firman Tuhan mengenai perjuangan hidup di dalam Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini karena kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada minggu ini untuk belajar firman-Mu Tuhan, supaya iman kami dikuatkan, supaya iman kami akan dibangkitkan,
supaya kami boleh mengerti dengan lebih dalam lagi bagaimana supaya kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Jemaat Calvary Life Assembly Sungai Udang, berkati mereka pribadi demi pribadi dimanapun mereka berada pada hari ini. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita akan bersama-sama belajar ya tentang perjuangan hidup ya di dalam Tuhan Yesus. Nah saudara, sebenarnya sejak daripada jemaat yang mula-mula ya kita perhatikan ya perjuangan ya jemaat yang mula-mula bukan sahaja untuk mempertahankan hidup mereka ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, malah mereka juga berjuang ya untuk membawa berita Injil itu sendiri ke seluruh dunia. Nah, kita lihat kalau kita membaca sejarah ya terutama sekali di dalam kisah para rasul, perjuangan jemaat yang mula-mula itu cukup luar biasa. Ya, perjuangan mereka untuk mempertahankan iman mereka, untuk mempertahankan hidup mereka, agar mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan, agar mereka itu hidup sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat juga jemaat yang mula-mula ada yang gagal seperti Ananias dan juga Safira. Kita juga lihat banyak jemaat-jemaat yang lain di dalam kisah para rasul ya mereka bertarung nyawa ya untuk mempertahankan iman mereka, ya untuk mempertahankan bahwa berita Injil itu bukan sahaja untuk dihidupi di dalam kehidupan mereka, malah untuk menyebarkannya. Bahkan bukan saja di Yerusalem, bukan saja di Samaria, bukan saja di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan untuk itu kita lihat Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus untuk menyebarkan Injil itu ke seluruh dunia. Dan karena dia, kita semua, karena dia, saya dan saudara boleh menerima Injil yang luar biasa itu, yang boleh menyelamatkan kehidupan kita pada waktu ini saudara. Nah, hari ini saya mau bersama-sama dengan saudara belajar sesuatu yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana kita mau menyebarkan Injil. Ya, saya tahu ya, Injil itu penting, harus disebarkan, harus disaksikan kepada dunia. Tapi hari ini saya mau kita bersama-sama belajar tentang perjuangan hidup kita saudara di hadapan atau di dalam Tuhan Yesus. Ya, kehidupan kita ini sangat penting di dalam Tuhan saudara. Mau tidak mau ya waktu ini ya dalam keadaan kita seperti ini saudara, iman kita, kehidupan kita harus diperjuangkan ya supaya kita ini tetap hidup di dalam Tuhan Yesus saudara. Kita tahu keadaan negara kita tahu keadaan politik negara kita tahu keadaan semasa yang kita alami di dalam negara kita. Kadang-kadang kita tahu juga keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keluarga kita, bahkan dalam hubungan di antara kita dengan orang lain, bahkan hubungan kita sesama jemaat. Kadang-kadang kita lihat saudara, sesuatu yang kita hadapi waktu ini ia penuh dengan perjuangan saudara. Kita lebih mau melihat bagaimana kita boleh memperjuangkan hidup kita supaya kita ini lebih hidup ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab di dalam kehidupan kita ini kita punya dua pilihan saudara. Ya, kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk Tuhan Yesus. Nah, sebab itu saya katakan tadi, kita akan belajar. Ya, kita akan belajar bagaimana kita akan memperjuangkan hidup kita di hadapan Tuhan Yesus agar kita hidup sesuai dengan iman kita,
agar kita hidup sesuai dengan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, hari ini mari kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu yang mengenai perjuangan hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, Alkitab kita kali ini saya ambil daripada 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saya ulangi perkataan ini sekali lagi, ya. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan ini tulisan Rasul Paulus ditujukan kepada pemimpin yang luar biasa, yaitu Timotius. Nah, saudara, keadaan pada waktu itu mereka berdepan dengan pengajaran palsu, ya, dan juga mereka berdepan dengan pengajaran di mana pada waktu itu dongeng dan tahyul diutamakan di dalam cerita rakyat, ya, orang percaya pada waktu itu. Dan Paulus memberi nasihat dan juga dorongan kepada Timotius supaya kamu harus berhati-hati di dalam kehidupanmu. Kamu harus berhati-hati dengan orang yang mengajar orang percaya pada waktu itu. Kamu sendiri juga harus berhati-hati bagaimana cara mereka mengajar di dalam jemaat. Nah, saudara, kita lihat perkataan ini cukup luar biasa. Dia memberitahu Timotius supaya dia memperjuangkan perjuangan yang baik, ya, dengan iman dan hati nurani yang murni. Artinya kita lihat di sini Paulus mau supaya mereka bukan sahaja mengajar Injil yang sebenar, tetapi berjuang untuk mereka hidup di dalam Injil itu sendiri, ataupun mereka hidup sesuai dengan Injil yang diberitakan, ya, oleh Paulus, oleh Timotius. Bukan dongeng, bukan tahyul, bukan cerita rakyat, tetapi Injil keselamatan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, yang diberitakan oleh para rasul, karena Injil itu boleh menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, waktu ini kita mungkin berdepan dengan cabaran yang sama di dalam kehidupan kita. Bukan saja tentang ajaran, ya, bukan saja tentang cabaran, tetapi juga secara pribadi di dalam kehidupan kita, kita memperjuangkan hidup kita, ya, kita memperjuangkan iman kita supaya kita tetap hidup benar, supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, perjuangkanlah, ya, perjuangkanlah perjuangan yang baik dengan iman, dengan hati nurani yang murni. Nah, saudara, pada hari ini mari kita belajar bagaimana kita mau berjuang, ya, bagaimana kita mau memperjuangkan hidup kita agar kita ini hidup sesuai dengan iman kita. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal, ya, yang akan sama-sama kita belajar, ya, supaya kita ini akan memperkuatkan hidup kita, ya, supaya hidup kita ini semakin kuat di hadapan Tuhan, saudara. Yang pertama, saudara, kita lihat Alkitab katakan apa? Hal yang pertama, saudara, kita harus berjuang, ya, agar hidup kita ini
berkenan di mata Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 hingga 10. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar, supaya kami berkenan kepadanya. 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperolehi apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saya mau berbalik kepada peringatan yang pertama. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar, supaya saya dan saudara semua berkenan kepada Tuhan, saudara. Nah, kita lihat hal yang pertama yang saya katakan tadi, yang perlu kita lakukan atau perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita apabila kita hidup di dalam Tuhan, saudara. Kita harus berjuang agar hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ya, mau tidak mau, saudara, ya kita harus berjuang agar hidup kita ini, ya baik itu di dalaman, baik itu di luaran, ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, gaya hidup kita, ya, Alkitab katakan supaya kita ini berkenan kepada Tuhan, saudara. Nah, ini berbicara tentang kehidupan kita. Ia berbicara tentang kita memperjuangkan hidup kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Kita dituntut oleh Tuhan, di mana tuntutan ini perlu diperjuangkan oleh saya dan saudara, ya, agar kita ini melakukan kebaikan, ya, melakukan perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran, supaya hidup kita ini kudus dan suci dan berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara, kita lihat kadangkala cabaran dunia ini memang luar biasa. Kadangkala banyak orang percaya gagal. Banyak orang percaya kadangkala mereka mungkin terlepas pandang untuk melihat kebenaran itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam kehidupannya, saudara. Nah, satu kita lihat, ya, kehidupan yang mencabar ini sehingga menuntut kita untuk berjuang, sama ada melakukan yang baik dan juga tidak baik, sama ada untuk melakukan yang benar ataupun yang tidak benar, ya, sama ada untuk berdoa kepada Tuhan atau tidak berdoa kepada Tuhan, sama ada kita mau mencari Tuhan atau kita melupakan Tuhan, sama ada kita perlu dekat dengan Tuhan atau kita jauh dengan Tuhan. Nah, kita lihat perkara ini kadangkala setiap hari kita akan hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu setiap hari kita juga berjuang, ya, untuk mempertahankan sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan agar hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Nah, justru itu, saudara, kita perlu lihat, ya, firman Tuhan mengajar kita. Perkara yang pertama, kita perlu berjuang. Kita perlu berjuang agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, so kita lihat, saudara, setiap hari saya katakan tadi kita berjuang dengan cabaran hidup. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pastikan hidup kita ini, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Mencari Dia, saudara. Ya, datang kepada Dia
Usaha lakukan kebaikan, usaha lakukan kebenaran. Jaga hidup kita, jaga sikap kita, jaga perkataan kita. Bukan saja orang di dunia ini memandang kita elok, tetapi Tuhan akan berkenan karena sesuatu kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan juga sesuatu di mana kita ini setiap hari kita akan mencari waktu untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui pujian penyembahan, melalui membaca firman Tuhan. Ya, sehingga apabila kita lakukan perkara ini, saudara, Tuhan akan senang melihat hidup kita dan Dia berkenan. Dan Dia akan melakukan apa saja, bahkan mujizat, bahkan berkat, ya, bahkan damai sejahtera, bahkan sukacita, bahkan keamanan, kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita, sebab Dia berkenan kepada orang yang percaya, kepada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, kepada orang yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita memperjuangkan hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Yang kedua, sebab itu saya mau bacakan satu lagi petikan ayat Alkitab, ya, perjuangan untuk berkenan di mata Tuhan, ya, dalam 1 Tesalonika pasal 4 yang 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh. Sekali lagi diperingatkan kepada kita, saudara. Ya, kita sudah melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan senang, yang telah membuat hati Tuhan berkenan kepada kita. Alkitab katakan, lakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita lihat, ya. Yang kedua, kita harus memperjuangkan hidup kita untuk takut akan Tuhan. Nah, ini cabaran yang luar biasa. Kita boleh katakan, wah, mudah saja untuk takut akan Tuhan. Itu bicara saja, kita cakap saja. Tetapi apakah kita punyai kekuatan di dalam hidup kita untuk benar-benar takut akan Tuhan? Atau apakah kita benar-benar memperjuangkan hidup kita untuk takut akan Tuhan? Seperti saya katakan awal tadi, hidup kita ini dua pilihan. Ya, oke, tadi saya kata banyak tentang apa yang akan kita lakukan. Ya, sewaktu kita membuat pilihan, ya, sewaktu kita membuat dua pilihan di dalam kehidupan kita. Tapi kali ini, saya mau katakan, ya, dua pilihan ini, apakah kita takut akan Tuhan atau kita takut akan keadaan di dunia ini. Dan ini kita lihat cabaran yang berat yang akan dihadapi oleh setiap orang percaya kepada Tuhan, saudara. Justru itu kita perlu belajar. Firman Tuhan benar-benar mengajar kita, saudara, bagaimana supaya kita ini perlu takut ataupun berjuang untuk takut akan Tuhan. Nah, saya membawa saudara membaca firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 103 ayat ke-15 hingga 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya
bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Nah saudara, kita lihat Alkitab ini berbicara hari-hari kita seperti rumput. Ya. Hari-hari kita seperti bunga. Akan ada waktu rumput itu akan layu dan mati. Demikian juga bunga. Mungkin cantik, mungkin mekar dengan bagus, tetapi akan ada waktunya dia akan layu, lalu gugur, dan tidak. Malah tempatnya pun tidak dikenali olehnya. Ya. Tetapi kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, ke atas orang yang takut akan Tuhan. Nah, lihat di sini, firman ini jelas saudara. Ya, kenapa kita perlu berjuang ya dalam kehidupan kita untuk takut akan Tuhan, saudara? Karena kita harus tahu bahwa saya dan saudara, kita semua pada waktu ini ya kita sangat perlu Tuhan. Dan oleh karena kita perlu Tuhan ya untuk memberkati kita, oleh karena kita perlu Tuhan ya untuk melihat belas kasihannya di dalam kehidupan kita ya, dan juga untuk melihat keadilannya di dalam kehidupan kita ya, maka kita perlu belajar, maka kita perlu perjuangkan di dalam kehidupan kita ya untuk takut akan Dia, dan juga untuk berpegang kepada perjanjiannya, dan juga untuk melakukan setiap perintah yang telah diajarkan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita lihat firman Tuhan ini cukup luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan dipelihara. Ya, akan diberkati, akan dipelihara, bahkan sampai ke anak cucunya, bahkan sampai keturunannya akan diberkati. Oleh karena dia takut akan Tuhan. Oleh karena kita takut akan Tuhan, hidup kita akan diberkati, saudara. Amin. Nah, justru itu kita lihat ya di dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi dari awal, takut akan Tuhan itu sesuatu yang amat mencabar di dalam kehidupan kita, karena kita ini dikuasai oleh kedagingan. Ya, kadang-kala kedagingan kita lebih kuat sehingga dia mulai membutakan mata rohani kita untuk melihat Tuhan. Satu kadang-kala kita berjuang setiap hari. Dalam Efesus ada berita, firman Tuhan ada beritahu, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, betul. Ya, firman Tuhan katakan, kita berjuang melawan roh-roh jahat di udara. Tapi kadang-kala kita juga jangan lupa, setiap hari kita juga berjuang melawan kedagingan kita. Ya, kedagingan kita yang sering mau membuat hidup kita ini jauh dari Tuhan. Kedagingan yang kadang-kala menyeret kita untuk berdosa terhadap Tuhan. Nah, ini cabaran yang saya katakan tadi, dan ia perlu diperjuangkan di dalam kehidupan kita untuk lebih mentaati Tuhan, untuk lebih takut akan Tuhan, saudara. Kadang-kala iblis dia coba mencabar kita supaya kita melakukan kejahatan. Nah, di situ akan mencabar kita untuk membuat keputusan, sama ada mentaati kedagingan kita atau mentaati Tuhan, takut kepada kedagingan kita atau takut kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita berpegang kepada perjanjiannya, kalau kita melakukan perintahnya, ya, kalau kita takut akan Tuhan, pasti
kita berpegang kepada perjanjiannya, pasti kita berpegang kepada titahnya, perintahnya di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita, saudara. Kita bergereja bukan karena gereja itu setiap minggu ada ibadah, tetapi karena kita takut Tuhan, kita beribadah di gereja. Ya, kita melakukan kebaikan bukan untuk menyombong diri kita, tetapi karena kita takut akan Tuhan. Ya, dan ini kita lihat perkara-perkara yang luar biasa yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, ya, supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita dilindungi, supaya hidup kita diberi kekuatan, supaya saya dan saudara sentiasa ada damai sejahtera, sentiasa ada sukacita yang luar biasa yang datang di dalam kehidupan kita, saudara. Cabaran apapun datang dalam hidup kita, situasi apapun yang kita hadap setiap hari waktu ini, kalau kita takut akan Tuhan, saudara, ya, kalau kita berpegang kepada perintah dan perjanjiannya, hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Amin. Nah, yang pertama tadi, perjuangkanlah hidup kita agar berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, perjuangkanlah hidup kita supaya kita ini lebih takut kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, perjuangkanlah hidup kita supaya kita ini akan menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Ataupun dengan kata lain, kita berjuang untuk menjadi murid kepada Tuhan Yesus, saudara. Menjadi murid itu, ya, menjadi murid itu harus diajar ataupun mau diajar, dan kita sanggup, ya, diajar dan kita sanggup untuk dimuridkan, kita sanggup untuk dibentuk, ya, oleh firman Tuhan dan juga oleh perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 26 hingga 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kita lihat ini Yesus berbicara kepada berduyun-duyun orang. Ya, Alkitab katakan, ya, banyak orang, berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Nah, pada waktu ini Yesus berbicara kepada mereka, karena Yesus mau tahu daripada berbondong-bondong orang, daripada berduyun-duyun orang datang yang mengikuti Yesus. Ya, Yesus bertanya kepada mereka, ya, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus memikul salib. Ya, memikul salib artinya kita akan menyangkal diri kita, ya, menyangkal kehendak kita, ya, kita salibkan diri kita salibkan kehendak kita, kemauan kita, ya, kita salibkan sikap kita salibkan kesenangan kita untuk mengikuti atau untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, artinya murid Tuhan Yesus ini orang yang boleh diajar, orang yang boleh dibentuk. Kita tahu firman Tuhan ini adalah makanan rohani orang percaya. Ya. Dan orang percaya tidak boleh menikmati kehidupan kalau dia menolak firman Tuhan. Jelas, Yesus katakan itu. Firman Tuhan ini makanan rohani.
Ya, dan kita perlu membentuk hidup kita. Ya, seperti di dalam Timotius, 2 Timotius mengajar kita, firman Tuhan itu layak untuk mengajar, layak untuk membentuk, dan layak untuk meneguh. Nah, kita lihat, ya, kalau firman Tuhan itu, ya, menjadi alat untuk membentuk, mengajar, menegur, maka kita perlu menjadi murid. Kita menyangkal ego kita. Ya, kita menyangkal kesombongan kita. Karena kalau kita lihat, apabila firman Tuhan berbicara kepada kita, saudara, saya beritahu, banyak orang percaya, dia dengar, tetapi dia tidak mau mendengar. Kenapa? Ya, karena ada kesombongan, ada ego. Bagaimana kita mau menjadi murid Yesus kalau kita ada ego di dalam hati kita? Kalau kita ada kesombongan di dalam kehidupan kita? Bagaimana firman Tuhan mau membentuk kehidupan kita kalau kita tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan? Nah, ini saya katakan tadi, itu ego. Kedagingan kita membuat kita ada perasaan ego. Kedagingan kita membuat perasaan kita untuk tidak mau melakukan, sombong. Kita berpikir kita hebat, kita berpikir kita luar biasa hebat, tanpa kita sadar sebenarnya kita tidak menyangkal diri kita. Kita tidak menyalipkan ego kita. Kita tidak menyalipkan kesombongan kita, sehingga kita gagal untuk menjadi murid Kristus. Waktu Yesus berkata, ya, bahkan kita membenci nyawa kita sendiri. Walaupun dia kata ada banyaklah di situ, bapak, ibu, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawa kita sendiri. Ya, kalau kita tidak menyalipkan ego kita, sebenarnya kita lihat di sini Yesus sedang berbicara tentang pribadi kita, sikap kita. Apakah kita ini membiarkan ego kita ini berkuasa, kesombongan kita ini berkuasa di dalam kehidupan kita? Yesus berkata, salibkan itu, sangkal itu, supaya kita boleh menjadi murid Kristus yang boleh diajar, yang boleh dibentuk, dan akhirnya akan menjadi matang, dewasa, ya, di hadapan Tuhan, saudara. Nah, lihat, ini 3 perkara penting, saudara, yang perlu setiap hari, yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, saudara. Seperti tadi Paulus berkata kepada Timotius, perjuangkanlah perjuangan yang murni, ya, perjuangan iman yang murni, yang sesuatu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita agar hidup kita ini, saudara, berkenan kepada Tuhan, agar hidup kita ini takut akan Tuhan, agar hidup kita ini akan menjadi murid Kristus. Nah, justru itu, saudara, kita perlu memandang kepada Tuhan. Kita perlu berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita boleh berjuang setiap hari. Bagaimana supaya saya boleh berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya setiap hari saya tunduk, takut kepada Tuhan? Bagaimana setiap hari saya belajar untuk menyalipkan ego saya, menyalipkan kesombongan saya, menyalipkan kehidupan saya, agar saya ini boleh diajar, boleh dibentuk menjadi murid di hadapan Tuhan. Nah, saudara, mari kita renungkan. Renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita hari ini. Karena hari-hari hidup kita penuh dengan cabaran. Kita berdepan dengan waktu
yang akan membuat kita ini berdepan dengan kekecewaan, berdepan dengan kepahitan, berdepan dengan cabaran yang kadangkala boleh menyeret kita jauh dari Tuhan. Namun saudara, pada hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk terus berjuang supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Berjuang supaya kita ini tunduk takut akan Tuhan. Berjuang supaya kita ini boleh diajar, boleh dituntun. Haleluya. Haleluya. Saudara, renungkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita semua untuk melihat kebesaran Tuhan. Tadi dalam Mazmur 103 berkata, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita berpegang kepada perintahnya, kalau kita melakukan perjanjiannya, kita berpegang kepada perjanjiannya, kita melakukan perintahnya, hidup kita pasti akan diberkati. Terima kasih Yesus. Saudara, kalau saudara rasa lemah waktu ini, saudara boleh melihat kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan minta, Tuhan beri saya kekuatan. Ya, saya tahu kadangkala dunia ini akan membuat kita lemah. Dalam kelemahan inilah kita akan berusaha berjuang untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Angkat tanganmu, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita perlu berjuang supaya kita berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan sanggup dimuridkan. Haleluya. Bapa, saya berdoa untuk jemaatmu yang telah mengangkat tangan pada waktu ini. Kau ulurkan tanganmu, jabah mereka semua, pribadi demi pribadi. Ya, dalam hari-hari hidup mereka, ketika mereka berjuang untuk mempertahankan iman mereka, Engkau akan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Beri mereka kekuatan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap hari mereka boleh merasakan kehadiran-Mu dan mereka tidak takut dan gentar. Mereka lebih takut kepada Engkau. Mereka lebih untuk mentaati firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk hari ini. Berkati juga seluruh jemaat Calvary Life menantikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Engkau memberkati. Dan saya berdoa Tuhan berkati juga gereja Calvary Life dengan tangan Tuhan, agar jemaat mereka akan diberi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.